Tapi mana kalau nggak ada aturan agama dan pergaulan ini pergaulan ini sangat menyedihkan, tidak menyenangkan. Sebagaimana zaman dahulu bangsa Arab sebelum ada India, maka yang berlaku adalah hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan seperti itulah keadaannya. Kemudian saling bermusuhan, saling menumpahkan darah, saling membenci. Orang yang telah itu dijejerkan, kemudian yang satunya minta air. Kemudian datang sahabat yang membawa air. Ketika air mau diberikan kepada yang minta tadi itu, maka di sebelahnya ada lagi seorang mengatakan air, minta air. Maka bakal sahabat yang pertama kali yang minta air, tolong kasihkan dia, mungkin mereka atau dia lebih membutuhkan daripada saya. Dibawa ke sana airnya, terus sampai 7 putaran, akhirnya yang terakhir pun sama. Barangkali ini saudara saya yang berbutuhan daripada saya, sehingga mati syahid semuanya gara-gara saling ikram tadi itu. Nah, ini pergaulan atas dasar agama ini sangat menyenangkan. Tapi kalau udah mulai bergeser meninggalkan agama, pergaulannya akan tahu menyedihkan. Jangankan dengan orang sesama Islam pun ini nggak menyenangkan. Saling memfitnah, saling menghujat, saling mencaci maki. Dan sekarang ini ya apa mulai ada, apa sudah ada kondisi antar kelompok saling menghujat, antar kelompok, antar firqah, antar organisasi, ini sudah merendahkan. Nah, kita belajar, kita perbaiki hati kita. Setiap orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, ini saudara kita. Yang haram darahnya, haram membuka aibnya. Tampak pandang kebaikan-kebaikannya, tutupi aib-aibnya. Sebarkan kebaikan saudara kita, tutupi aib saudara kita. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul muslim. Ada beberapa hak-haknya saudara muslim. Ini banyak. Nanti kita sampaikan secara secara bertahap-tahap. Dia antusallima alaihi idza laqitahu. Hak muslim ini adalah kita mengucapkan salam ketika bertemu. Ya, bertemu ini jangan kita bicara yang lain sebelum salam. Salam dulu baru bicara yang lain. Silakan, apa mau bicara tentang bisnisnya, apa mau bicara tentang pertaniannya, apa mau bicara tentang apa aja, silakan. Tapi pernah ketemu ucapan salam dulu dan yang lainnya. Nanti ada berkahan salam nanti, ada berkahnya. Ketemu di pasar, ketemu di toko, ketemu di sawah, di ladang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru bicara yang lain. Wa tujibuhu idza da'aka. Kemudian kita mendatangi undang-undangannya. Ketika kawan saudara ini ada hajatan atau ada keperluan mengundang kita, selama tidak udzur syar'i, datang kita. Datang diundang. Nanti setelah maghrib tempat saya undang sampean. Apa? Ya ada acara makan-makan. Datang aja nggak apa-apa, mau makan-makan ya kan. Nah, ini mengundang ini ada rasa mahabbah kan undang kita ini. Nah, kita penuhi. Nanti mahabbahnya akan bersambung. Yang satu mengundang dengan rasa mahabbah, yang satunya memenuhi undangannya, nah ini bersambung sama mahabbah itu nanti. Jangan makan aja kok di rumah banyak makanan, masak. Nah, jangan. Nanti mahabbah nanti nggak sambung, nanti akan membuat renggangnya persaudaraan. Watuji idza da'aka. Penuhi undang-undangan apabila saudara muslim ini mengundangnya. Wa tasmitahu idza atasa. Kemudian mendoakan ketika saudara bersin. Nah, doa bersin. Ini yang ini langkah diamalkan, jangan langkah yang tahu. Jadi ketika ada kalian bersin, yang bersin ini sunnah baca alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Yang mendengarkan sambut dengan yarhamukallah.
Kemudian yang bersin membalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini masalah seperti ini kalau diamalkan nanti hati ini Allah bukan ada keberkahan dalam pergaulan ini, ada keberkahan. Nah itu. Jadi yang bersin ucapan alhamdulillah, kemudian yang mendengarkan ini baca yarhamukallah. Kemudian yang bersin membalas lagi dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tuh. Apa Anda ya? Nah, udah tinggal praktekkan. Ini karena prakteknya ini ada gitu. Kemudian wata'awadu idza marido. Kemudian menjenguknya ketika saudara muslim ini sakit. Maka kalau ada keadaan sakit, saudara sakit, kasih kabar. Beritahu kan yang lainnya yang nggak tahu. Ini si fulan sakit. Yuk kita jenguk. Nah, gitu. Sama-sama kabar. Besok apa? Nah, gitu. Nanti tampak bersama apa itu nanti. Semakin tumbuh sama dalam hati. Rasa sayang dalam hati semakin tumbuh itu nanti. Nah, itu. Jangan dikasih kabar karena sakit enggak peduli. Itu kan kita si fulan sakit. Ah, biarin aja. Mati-matilah. Wah, ini akan apa namanya terputus rasa mahabbah kepada saudara kita yang terputus itu nanti. Makanya kita usahakan kita ini berusaha sedikit demi sedikit dalam perkara ini dengan aturan-aturan syariat atau agama. Wa tusbitu janazatahu idza mata. Kemudian bertakziah, menyaksikan atau menghadiri jenazahnya saudara muslim yang mati. Kita hadiri dengan takziah saudara yang mati. Datangnya kita takziah ini banyak barokahnya. Banyak barokahnya. Kita nanti akan dapat pelajaran. Dan takziah ini kita niatkan bukan untuk senang-senang bertemu kumpul sama kawan-kawan, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari jenazah yang ada itu. Kita pandangi jenazah, masya Allah, ini si fulan kemarin lusa masih hidup sehat, sempat bergaul dengan saya, bercanda, bergaul sama saya, sekarang sudah mendeli saya, dan sekarang yang dia bawa ke alam kubur hanya iman dan amalnya, hartanya yang banyak dicari, hari-hari bertahun-tahun ini nggak dibawanya. Istri yang disayangi, yang dicintai ini pun gak menemaninya. Semua hartanya, baik duitnya, rumahnya, kendaraannya, sawahnya, kebunnya, toko pasarnya, ini gak yang dibawa, itu hanya iman dan amal. Nah, kalau saya nanti mati gak bawa iman dan amal, alangkah apa? Menyesalnya saya itu nanti. Nah, gitu. Dia pelajar jenazah itu. Jangan seperti kita itu melihat ayam mati, kambing mati, nggak ada pengaruh sama sekali dalam hati kita. Jangan. Ini namanya takziah nggak ada niat, nggak ada maksud. Di takziah itu niatnya untuk mengambil pelajaran pada jenazah yang ada itu. Kemudian kita doakan, mudah-mudahan tahun saya ini imannya Allah terima, amalnya Allah terima, dan dosanya Allah ampuni. Kita doakan. Nah itu. Kemudian wata birru qasamahu idza aqsama alaika. Kemudian kita perbaiki, ya diperbaiki sumpah-sumpah kita kalau kita butuh kita udah sumpah dengan kawan ini, kita perbaiki sumpah kita. Dan sampai kita murah sumpah. Ya mungkin kan karena sesuatu yang dipandang penting sehingga dia untuk meyakinkan, untuk memantapkan dan sumpah, ya nggak apa-apa, sumpah aja nggak apa-apa. Perbaiki sumpah itu. Perbaiki, jadi rusak sumpah itu. Sumpah, saya akan datang ke rumah kamu nanti. Dan sumpah nggak datang, nah ini rusak sumpah namanya. Kita usahakan kalau bersumpah perbaiki sumpahnya. Watang sihu lahu idza istansohaka. Kemudian memberi nasihat ketika saudara ini minta nasihat. Karena perintahnya Allah Ta'ala itu dalam Quran itu tawasabil haq wa tawasabil sabr. Tawasabil haq itu saling memberikan wasiat yang hak. Yang saling itu ya bergantian. Jangan ngelakain sama aja minta nasihat gimana.
Apa mau dinasihatin? Jangan. Kawan iya kita yang butuhkan nasihatnya. Nah, nasihat ini nanti akan membuat hati kita lebih lebih hati-hati dan lebih bersyukur pada otak. Pernah ya saya ada saudara sakit, ya saya orang paham agama juga. Nah sakit saya datang bersama kawan. Kita bilang ya sakit itu kita syukuri, alhamdulillah tandanya Allah sayang dan kita itu Allah kasih sakit. Kalau nggak sakit ini malah justru mengkhawatirkan diri kita, iman kita. Fir'aun itu nggak pernah sakit, tahu mati. Ini mah terkena azab malah. Nabi-nabi itu sakit semua. Nabi Ayub ini diasingkan oleh masyarakatnya. Dan habis dimakan patung, kemudian masyarakat tidak mau ini oleh Nabi Ayub, diasingkan di hutan. Istrinya pun akhirnya mencari nafkah untuk suaminya itu, kerja bur di kampung, nggak payu juga, nggak ada yang mengerjakan. Karena tahu ini istri Nabi Ayub ini, jangan kita pekerjakan nanti kita ketularan penyakitnya, gudikannya itu, gitu. Nggak payu sampai nanti. Nah, nabi-nabi sakit. Nah itu sakit alhamdulillah. Ya berarti mirip-mirip ada persamaan dengan Nabi. Alhamdulillah sakit. Kemudian sakitnya ada keuntungannya. Lah apa keuntungannya? Kalau sakit itu menjadi kifaratnya dosa-dosa kita atau tebusan dosa-dosa kita. Makanya sakit ini yang ditanamkan dalam hati kita. Pertama sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas. Sabar, ini janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sakit ini sabar, Allah akan bersama orang yang sabar. Kalau ikhlas, Allah pun akan ikhlas membersihkan dosa kita dan sakit ini. Mestinya dosa kita ini dihabiskan dengan api neraka, tapi karena Allah sayang, karena kita itu ikhlas diberikan sakit ini, maka Allah ikhlas membersihkan dosa kita ini dengan sakit ini, sehingga nanti di akhirat dosa habis bersih, nggak datang mampir ke neraka. Ini penting disampaikan kepada orang sakit ini, supaya orang ini nggak merasa putus asa atau kosong harapan, putus harapan. Nah gitu, kasih harapan besar pada Allah Ta'ala orang sakit ini. Ini dengan cara apa? Menyampaikan dengan cara kita menjenguk mereka. Nah gitu, jangan sampai kita biarkan biarlah sakit-sakitlah, mati-matilah, gak urusan, bukan saudara saya. Jangan ini kita gak ada sifat saudara namanya ini. Nah, kemudian idza istima. Kemudian tadi watang sokalahu idza istansuhaka watafadhu bidhahril ghaibi idza ghaba. Kemudian jaga saudara kita ketika saudara ini sedang pergi, tidak ada.